Kenapa ya? Sebuah cerita yang super sederhana tentang seorang gembala kok bisa jadi fenomena global yang mengubah hidup jutaan orang? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Yuk, kita bedah bareng-bareng mahakarya dari Paulo Coelho, sang alkemis. Oke, kita mulai dari sini ya. Gini deh, coba bayangin. Seorang anak gembala dari Spanyol, terus dia punya mimpi tentang harta karun dan harus menempuh perjalanan jauh banget ke Mesir. Kedengerannya kayak dongeng anak-anak biasa kan? Tapi buku ini laku puluhan juta kopi. Loh kok bisa? Nah, disitulah letak keajaibannya yang bakal kita kupas tuntas. Jadi, tokoh utama kita ini namanya Santiago. Dia tuh bukan pangeran atau kesatria gagah berani, bukan. Dia cuma seorang gembala muda yang hidupnya ya biasa banget di Andalusia. Kesehariannya ya cuma sama domba-dombanya di padang rumput. Pokoknya rutinitas yang aman dan gampang ditebak. Tapi, di balik hidupnya yang adem ayem itu, ada satu hal yang terus-terusan ngeganggu dia. Sebuah mimpi yang sama, datang lagi dan lagi setiap malam. Gambaran tentang harta karun yang katanya nungguin dia di piramida Mesir. Wah, ini udah bukan sekedar bunga tidur, rasanya tuh udah kayak panggilan takdir. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di dunia yang penuh sama cerita-cerita ribet dan kompleks, kenapa justru kisah yang lugas banget ini yang berhasil menaklukkan hati pembaca di seluruh dunia? Jawabannya ternyata ada di satu konsep inti yang, wah, kuat banget. Dan konsep inilah yang jadi mesinnya seluruh cerita ini. Sesuatu yang disebut Coelho dengan istilah yang indah banget dan jadi jantung dari perjalanan si Santiago ini. Legenda pribadi. Ini tuh bukan sekedar ambisi atau cita-cita biasa ya. Menurut Coelho, ini adalah alasan kenapa kita ada di dunia. Misi unik yang dititipkan semesta ke setiap orang. Santiago punya misinya, dan buku ini seolah-olah bilang, kamu dan saya juga punya. Nah, yang bikin Santiago ini beda itu dia beneran gerak, dia nggak cuma mimpi doang. Coba deh bayangin, seberapa besar nyali yang dibutuhin buat ngejual semua yang kamu punya, satu-satunya hal yang bikin kamu merasa aman, cuma buat ngejar sebuah bisikan dari mimpi. Itu lompatan keyakinan yang luar biasa. Tapi jangan kira perjalanannya mulus ya. Coelho nggak jualan dongeng manis. Justru sebaliknya. Begitu Santiago mulai jalan, dia langsung dirampok. Duitnya ludes dan terdampar sendirian di negeri orang. Ini pesan penting banget. Jalan menuju takdir itu ya, bukan jalan tol yang lurus, tapi jalan terjal yang penuh ujian. Kisah yang kuat ini dibungkus dengan cara penyampaian yang juga luar biasa. Jadi kekuatan sang alkemis ini bukan cuma soal ceritanya, tapi yang lebih gila lagi adalah caranya Coelho ngerangkai semua itu. Nah, disinilah jeniusnya Paulo Coelho. Dia nggak pakai bahasa filsafat yang berat-berat. Dia nulis buku ini tuh kayak dongeng sebelum tidur, tapi buat orang dewasa. Kalimatnya jernih, ngalir, gampang banget dipahami, makanya pesannya bisa nyampe ke siapa aja dari budaya manapun. Dan dari bahasa yang simpel inilah lahir satu kalimat yang kayaknya lebih terkenal dari bukunya sendiri deh. Ini bukan kutipan biasa. Ini tuh udah kayak mantranya sang alkemis. Sebuah janji kalau kamu benar-benar niat sama mimpimu, semesta bakal ikut ngebantuin. Nah, yang keren dari buku ini adalah gimana Coelho pakai banyak banget simbol buat cerita. Gurun misalnya, itu bukan cuma padang pasir biasa, itu tuh kayak arena ujian buat mental kita. Emas, itu bukan soal duit, tapi soal pencerahan batin. Setiap hal di buku ini punya makna yang lebih dalam. Oke, dan sekarang kita sampai di jantung dari buku ini. Sebuah pembalikan perspektif yang menurut saya brilian banget dan mungkin jadi alasan terbesar kenapa cerita ini begitu ngena di hati. Slide ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Jadi kan, Santiago mikir tujuannya itu ya harta karun emas di piramide. Ternyata hadiah sebenarnya adalah perubahan dirinya. Kesabaran yang dia dapat pas kerja di toko kristal, kebijaksanaan dari sang alkemis, bahkan cinta yang dia temuin, perjalanannya itu sendiri. Itulah harta karunnya. Setiap karakter yang ditemuin Santiago itu ibarat guru buat dia. Si pedagang kristal itu kayak cerminan buat kita semua yang sering takut buat ambil resiko. Orang Inggris itu gambaran orang yang cuma fokus di teori tanpa praktek. Dan Fatimah, dia bukti kalau cinta sejati itu nggak akan nahan kamu. Justru ngasih alasan lebih kuat buat sukses. Jadi, poin utamanya tuh ini. Semua rintangan yang dihadapi Santiago itu bukan kegagalan. Itu semua adalah bagian penting dari proses alkimia hidupnya. Justru karena perjuangan itulah dia bisa bertumbuh. Tanpa itu semua, ya nggak akan ada transformasi.
Oke, kita tahu buku ini kan udah puluhan tahun umurnya. Tapi kok bisa ya pesannya masih kena banget sama kehidupan kita sekarang? Yuk kita lihat kenapa. Angka ini nggak bohong loh, lebih dari 65 juta kopi. Ini udah bukan cuma soal buku laris, ini tuh udah jadi semacam gerakan budaya. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang universal banget di dalamnya, yang dibutuhin sama jutaan orang di planet ini. Ya, emang sih, ada yang bilang buku ini terlalu simpel atau terlalu motivasi, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Di tengah hidup modern yang serba rumit, kesederhanaan sang alkemis ini malah jadi kayak kompas yang jelas dan gampang banget dibaca. Coba deh pikirin, kita kan hidup di zaman yang notifikasinya nggak berhenti-berhenti, di mana suara orang lain seringkali lebih kenceng dari suara hati kita sendiri. Nah, sang alkemis ini seolah-olah ngajak kita buat pencet tombol mute sebentar deh, pelan-pelan, dan coba dengerin apa yang beneran kita mau. Dan ini mungkin pengingat yang paling nusuk ya. Buku ini nyadarin kita kalau ada harga yang harus dibayar buat mimpi yang nggak pernah kita kejar. Dan harga itu namanya penyesalan. Sebuah bisikan di masa depan yang bakal nanya, coba dulu gue berani. Kira-kira hidup gue bakal kayak gimana ya? Jadi pada akhirnya setelah kita ngikutin semua perjalanan Santiago, buku ini tuh kayak ngasih cermin ke kita. Dan pertanyaan terakhirnya bukan buat Santiago, tapi buat kita semua. Pertanyaannya simple, tapi mungkin yang paling penting. Udah beneran kita dengerin belum sih suara hati kita masing-masing?